Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sehat-sehat, yang cerdas, yang ceria. Nah, kesempatan ini mari kita berbicara tentang kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, mengapa kita harus arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam? Seperti kita ketahui bahwa sumber daya alam di Indonesia itu melimpah ruah. Namun tetap dalam penggunaan atau pemanfaatannya kita harus arif dan bijaksana dan harus memikirkan generasi selanjutnya pada masa yang akan datang. Dalam kegiatan apa saja kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam? Pertama, dalam kegiatan pertanian itu harus kegiatan yang berkelanjutan. Juga dalam kegiatan pertambang harus berkelanjutan, dalam kegiatan industri dan jasa juga harus berkelanjutan, dan bahkan dalam kegiatan pariwisata itu harus berkelanjutan. Artinya apa? Artinya bahwa semua kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam itu tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga harus berpikir ke masa yang akan datang. Nah, seperti apa ya tindakan yang kita lakukan? Pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan prinsip ekoefisien. Yang kedua, ya, dalam pemanfaatan dan berkegiatan apapun itu harus menggunakan AMDAL dan juga kalau bisa menggunakan eco-label. Nah, apa itu yang dimaksud dengan prinsip ekoefisien, AMDAL, dan eco-label? Pertama, prinsip ekoefisien merupakan salah satu perwujudan dari falsafah masyarakat kita sejak dulu, nenek moyang kita, yaitu geni nastiti ngati ati, yang merupakan upaya untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya secara lebih hemat serta menghasilkan limbah yang minimal atau bahkan sama sekali tidak ada limbahnya. Itu prinsip ekoefisien. Lalu, apakah yang dimaksud dengan prinsip ekoefisien dalam pemanfaatan sumber daya? Nah, ingat ya, bahwa proses pembangunan menggunakan sumber daya alam yang dilakukan harus dengan menerapkan prinsip efisiensi. Artinya apa? Artinya penggunaan sumber daya alam harus efisien, tanpa berlebihan, kemudian harus tetap menjaga kondisi lingkungan, sehingga minim risiko rusaknya sumber daya alam dan rusaknya lingkungan. Nah, prinsip efisien merupakan prinsip di mana pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang bersifat antroposentris dan eksploitasi tanpa konservasi itu bertentangan dengan prinsip ekoefisiensi tersebut. Nah, sekarang tadi disinggung tentang AMDAL. Apa itu AMDAL? Atau analisis masalah dampak lingkungan. AMDAL merupakan proses yang digunakan dalam pengawasan tujuan proyek pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. AMDAL juga sebagai alat bagi pemerintah untuk merencanakan tindakan preventif atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang dilakukan. Ya. Nah, lalu apa itu eco-label? Eco-label adalah metode sukarela untuk sertifikasi dan pelabelan kinerja lingkungan yang dipraktikkan di seluruh dunia. Eco-label ini membantu mengidentifikasi produk atau layanan yang terbukti lebih ramah lingkungan dalam kategori tertentu. Ya. Dengan kata lain, eco-label adalah salah satu bentuk pengukuran berkelanjutan yang ditujukan kepada konsumen. Dimaksudkan untuk memudahkan pertimbangan berdasarkan produk yang ramah lingkungan saat berbelanja. Biasanya, eco-label dicantumkan dalam kemasan produk sebagai tanda bahwa produk tersebut telah melalui proses produksi yang ramah lingkungan. Nah, itulah anak-anakku sekalian penjelasan tentang pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Untuk penjelasan eco-label, penjelasan AMDAL selanjutnya nanti kita bertemu lagi di episode video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.